Pernah nggak sih, kamu ngerasa orang yang paling kamu percaya justru yang diam-diam ingin kamu hancur? Itu yang kualami. Dan semuanya berawal dari seseorang yang kupanggil sahabat. Namaku Nadia. Aku lahir dan besar di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Sejak SMA, aku punya sahabat yang paling dekat denganku, namanya Rani. Dari awal kami ketemu, aku langsung ngerasa cocok sama dia. Kami sama-sama anak rantau di sekolah asrama waktu itu, sama-sama suka nulis puisi dan nongkrong di taman sekolah buat curhatin hal-hal kecil. Dulu, aku pikir dia seperti saudara yang gak pernah kupunya. Kami melewati masa remaja bareng, belajar bareng, nangis bareng waktu patah hati, bahkan sempat bikin janji, kalau suatu hari kami sukses, kami bakal buka usaha kecil bareng. Rani selalu punya semangat tinggi, ambisius, tapi aku tahu di balik itu dia juga gampang minder. Kadang dia suka bandingin dirinya sama orang lain, dan aku cuma bisa bilang, kamu gak perlu jadi orang lain, Ran. Kamu cukup jadi kamu aja. Dia cuma ketawa kecil waktu itu, tapi aku ingat banget tatapannya lama, seperti ada sesuatu yang gak terucap. Waktu berlalu. Kami lulus, masuk kuliah di tempat berbeda, tapi komunikasi tetap jalan. Aku kuliah sambil kerja part-time di toko buku, sedangkan Rani sering ganti-ganti kerjaan karena nggak betah. Aku tahu hidupnya nggak mudah, tapi dia jarang cerita soal itu. Kadang kalau aku nanya, dia jawab singkat, nggak apa-apa, Nat. Aku lagi cari jalan aja. Sampai akhirnya, hidupku berubah. Aku ketemu seseorang yang jadi suamiku sekarang, Dimas. Dia sederhana, tapi perhatian dan sabar banget. Kami nikah setelah 2 tahun pacaran, dan aku mulai hidup baru di rumah kecil yang kami beli hasil tabungan berdua. Rani datang ke pernikahanku, bawain kado besar banget, katanya itu selimut tenun yang dia buat sendiri. Waktu aku peluk dia, aku bisa ngerasa tubuhnya kaku. Tapi aku abaikan. Aku pikir dia cuma lelah. Setelah menikah, aku masih sering ajak Rani main ke rumah. Kadang kami masak bareng, nonton film bareng, atau cuma ngobrol ngalor ngidul sampai tengah malam. Dimas juga suka dia, katanya. Rani lucu ya, kayak kamu dulu waktu pertama ketemu. Aku ketawa. Aku senang punya sahabat dan suami yang bisa akrab. Tapi ternyata, di sanalah semua awalnya. Rani mulai sering datang tanpa kabar. Kadang sore, kadang malam. Kadang cuma duduk diam sambil mainin ponsel, pandangannya kosong ke arah meja makan. Aku nanya, kenapa, Ran? Tapi dia cuma jawab, kamu beruntung banget, Nat. Dimas sayang banget sama kamu, ya. Aku cuma senyum. Iya, tapi semua juga bisa kalau sabar. Kamu juga pasti nemu orang baik nanti. Dia cuma angguk pelan, lalu bilang, iya, semoga. Beberapa minggu kemudian, aku mulai sadar dia berubah. Dia sering komentar aneh, seperti, enak ya hidup kamu. Mau apa aja bisa. Atau, aku heran, kenapa kamu bisa seberuntung ini? Aku pikir dia cuma bercanda, tapi ada nada dingin di suaranya. Kadang matanya tajam banget waktu lihat aku dan Dimas bercanda. Aku sempat cerita ke Dimas, tapi dia bilang, mungkin dia lagi stres. Nggak usah diambil hati. Aku nurut. Aku nggak mau curiga sama sahabat sendiri. Sampai suatu hari, ulang tahun pernikahan pertama kami datang. Aku ngundang Rani buat makan malam kecil di rumah. Dia datang dengan senyum lebar, bawa bunga mawar putih dalam vas kaca. Katanya, biar rumahmu makin adem. Malam itu, kami makan bareng, tertawa seperti dulu. Tapi setelah dia pulang, aku merasa aneh. Suasana rumah kayak berubah. Udara jadi berat, dingin. Anjing kami, Bimo, nggak mau masuk rumah. Dia menggonggong ke arah pintu dapur tanpa henti, bulunya berdiri semua. Besok paginya, aku mulai ngerasa lemas. Awalnya kupikir kecapean. Tapi hari demi hari, tubuhku makin lemah. Aku sering pusing, mual, dan mimpi aneh. Ada sosok perempuan berambut panjang duduk di ujung ranjang, menatapku sambil tersenyum aneh. Dalam mimpi itu,
Aku selalu dengar suara Rani tertawa di kejauhan. Aku bangun dengan tubuh basah kuyup keringat. Dimas panik, ngajak aku ke dokter. Tapi hasilnya aneh, dokter bilang aku sehat, cuma kurang istirahat. Seminggu kemudian, Rani datang lagi. Kali ini bawa bunga baru, mawar merah muda. Tapi anehnya, setiap kali dia datang, tubuhku makin parah. Aku nggak bisa tidur, jantung sering berdebar tanpa sebab, dan anjing kami semakin agresif kalau Rani lewat depan rumah. Aku masih coba berpikir positif. Mungkin cuma kebetulan, kataku ke Dimas. Tapi di matanya aku bisa lihat dia mulai khawatir. Suatu sore, aku lagi di dapur waktu Rani datang tanpa kabar. Dia bilang cuma mau main. Tapi waktu dia ngeliat aku masak, dia tiba-tiba berkata pelan, "Kamu masih bisa berdiri, ya?" Aku kaget. "Maksudmu?" Dia langsung senyum tipis. "Enggak, bercanda kok." Setelah dia pulang malam itu, aku nemu sesuatu di lantai kamar. Potongan bunga mawar putih yang udah kering, tapi di batangnya ada benang hitam dililit rapat. Aku panggil Dimas, tapi waktu dia lihat, benangnya tiba-tiba terbakar sendiri. Kami saling pandang, dan malam itu, aku tahu ada sesuatu yang salah banget. Sejak malam itu, tiap aku tidur aku selalu dengar suara langkah pelan di ruang tamu. Kadang suara perempuan bisik-bisik di telingaku. Aku pikir itu halusinasi karena sakit, tapi Dimas juga bilang dia dengar. Kadang suara ketukan di jendela jam 2 pagi. Kadang suara tawa kecil dari dapur padahal lampu sudah mati. Bimo, anjing kami, berhenti makan. Dia cuma duduk di depan pintu kamar, menatap kosong. Suatu malam dia menggonggong keras sekali, sampai aku terbangun. Aku lihat ke arah yang dia tatap, dan kulihat bayangan hitam melintas cepat di depan pintu. Pagi harinya, aku cerita ke Rani lewat chat. Dia cuma balas, "Kamu sering mimpi aneh, ya? Hati-hati, Nat. Kadang mimpi itu bukan cuma mimpi." Entah kenapa aku merinding baca pesannya. Sejak itu, aku mulai takut tiap kali dia datang. Tapi aku nggak bisa menolaknya. Aku masih pengen percaya, dia sahabatku. Aku nggak tahu kenapa tubuhku makin hari makin kurus. Setiap pagi aku muntah, bahkan air putih rasanya pahit di lidah. Rambutku mulai rontok banyak banget, dan setiap malam aku ngerasa kayak ada tangan dingin yang narik selimutku. Dimas sudah mulai putus asa. Dia ngajak aku pindah rumah, tapi aku nggak sanggup. Aku masih berpikir semua ini cuma ujian. Aku nggak tahu bahwa justru dari sanalah semua teror mulai berubah jadi nyata. Sejak malam itu, hidupku berubah pelan-pelan menjadi mimpi buruk yang tak pernah berhenti. Aku tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam selalu ada suara langkah kaki di sekitar rumah, seperti seseorang berjalan perlahan-lahan di lantai ruang tamu. Kadang suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar, lalu terdengar desahan napas panjang, berat, dan dingin. Tapi ketika aku buka pintu, tak ada siapapun di sana. Dimas mulai sering tidur di ruang tamu karena dia khawatir ada orang iseng di sekitar rumah. Tapi semakin dia berjaga, semakin aneh hal-hal yang kami alami. Pernah satu malam, saat dia sedang nonton televisi, tiba-tiba layar TV berganti sendiri menampilkan gambar hitam, seperti bayangan seseorang berdiri sangat dekat dengan kamera. Dimas langsung mematikan TV, tapi pantulan bayangan itu masih tampak di layar kosong, berdiri di belakangnya. Aku berusaha tetap berpikir logis. Aku masih pergi kerja, meski tubuhku makin lemah. Tapi orang-orang di kantor mulai menatapku aneh. Katanya wajahku pucat, mataku cekung, dan di sekitar pergelangan tangan ada tanda lebam seperti bekas cekikan. Aku nggak merasa sakit, tapi setiap kali aku bercermin, aku ngerasa seperti ada bayangan hitam berdiri di belakangku. Suatu malam, Dimas bilang dia bermimpi aneh. Dia melihat Rani berdiri di depan rumah kami, menatap jendela kamar dengan mata merah menyala. Di tangannya ada bunga mawar putih, bunga yang sama yang dia kasih waktu ulang tahun pernikahan kami. Paginya, Dimas cerita padaku, tapi aku hanya diam. Aku nggak tahu harus ngomong apa,
karena malam sebelumnya aku juga mimpi hal yang sama. Bedanya, dalam mimpiku, Rani tersenyum sambil berbisik, "Kamu akan tahu rasanya kehilangan segalanya, Nat." Beberapa hari kemudian, Rani datang lagi ke rumah. Kali ini dia bawa kue dan senyum yang lebar, tapi matanya sayu. Aku mencoba ramah seperti biasa, tapi Bimo, anjing kami, langsung menggonggong keras ke arahnya. Padahal sebelumnya Bimo selalu senang kalau dia datang. Bulu di punggungnya berdiri, dan dia nggak berhenti menatap Rani sampai dia masuk ke ruang tamu. "Kenapa anjingmu sekarang galak banget, Nat?" katanya sambil tertawa kecil. "Entahlah," jawabku gugup. "Mungkin dia lagi nggak enak badan." Rani cuma mengangguk, lalu duduk di sofa. Tapi pandangannya ke arah ruang dapur, lama, tajam, seperti sedang menatap sesuatu yang tak terlihat. Setelah dia pulang, aku menemukan sesuatu di bawah meja makan, sebuah pita hitam kecil, dililit rapi dan di dalamnya ada rambut. Rambut itu panjang, hitam, dan halus sekali. Tapi itu bukan rambutku. Aku tahu karena ujungnya kaku, seperti rambut yang dibakar. Aku buang ke tempat sampah, tapi malamnya aku mimpi tangan seseorang menarik pita itu dari tong sampah sambil tertawa. Keesokan harinya aku sudah nggak kuat lagi. Tubuhku panas dingin, kulitku seperti ditusuk jarum dari dalam. Dimas akhirnya mengajakku ke dokter lain. Hasilnya tetap sama, aku sehat. Tidak ada penyakit, tidak ada infeksi. Dokter cuma bilang, mungkin stres. Tapi aku tahu bukan itu. Aku tahu ada sesuatu yang lain. Malam itu, Dimas ngotot ingin tidur di kamar bersamaku. Sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun karena suara langkah di luar jendela. Suara itu pelan, tapi jelas. Aku menepuk bahu Dimas, tapi dia malah bilang pelan, "Jangan gerak." Kami berdua diam. Lalu suara itu berhenti. Saat aku menatap ke jendela, aku melihat sesuatu bergerak. Bayangan hitam berdiri di luar, menempelkan wajahnya di kaca. Matanya kosong. Aku menjerit, dan Dimas langsung bangun, tapi bayangan itu hilang seketika. Setelah malam itu, Dimas mulai percaya kalau kami sedang diganggu sesuatu. Tapi oleh siapa? Kami nggak punya musuh. Aku cuma punya satu teman dekat, Rani. Dan setiap kali Rani datang, bunga yang dia bawa selalu cepat layu. Aku ingat satu sore, aku masuk kamar tamu setelah dia pergi, dan aroma bunga yang dia tinggalkan berubah jadi busuk, seperti daging basi. Saat aku angkat vasnya, air di dalamnya berubah warna jadi keruh kehitaman. Aku mulai merasa takut padanya, tapi aku nggak mau berpikir buruk. Aku mencoba menjauh perlahan. Aku jarang membalas pesannya, menolak halus setiap kali dia mau datang. Tapi dia seperti tahu segalanya. Kadang jam 11 malam, aku dapat pesan darinya. "Kamu udah tidur, Nat?" Atau, "Aku mimpi kamu sakit, kamu nggak apa-apa, kan?" Setiap kali baca pesannya, aku selalu ngerasa tubuhku tiba-tiba panas. Suatu hari aku memutuskan membersihkan rumah. Aku buka semua jendela biar udara segar masuk. Waktu aku nyapu ruang tamu, sapuku nyangkut di bawah karpet. Aku angkat karpetnya, dan di bawahnya ada bungkusan kain putih kecil. Aku buka perlahan, dan hampir menjatuhkannya. Di dalamnya ada tanah kering, bunga layu, dan sehelai rambut yang diikat benang merah. Aku langsung panggil Dimas. Kami berdua diam lama, nggak tahu harus ngomong apa. Dimas akhirnya bilang, "Aku rasa kita harus cari pertolongan lain." Malam itu kami ke rumah seorang ustaz yang dikenal bijak di kampung sebelah. Begitu melihatku, beliau langsung bilang, "Kamu kena kiriman dari orang yang kamu percaya. Dia iri padamu." Aku gemetar. "Iri? Tapi saya nggak punya musuh, ustaz." Beliau menatapku lama. "Iri bukan soal benci. Kadang justru datang dari orang yang mencintai terlalu dalam." Aku langsung teringat wajah Rani. Senyumnya. Tatapannya setiap kali aku cerita tentang kebahagiaanku. Ustaz itu memberi air doa untuk diminum dan disiramkan ke seluruh rumah. Tapi malam setelah itu justru semakin parah. Aku terbangun karena suara Bimo meraung panjang.
Aku lari ke ruang tamu, dan kulihat dia berdiri di depan pintu, menggonggong ke arah luar. Di depan rumah, di bawah lampu jalan yang redup, ada seseorang berdiri, seorang perempuan. Aku tahu bentuk tubuhnya, rambutnya, cara dia berdiri. Itu Rani. Dia hanya berdiri diam, menatap rumah kami, lalu berbalik dan berjalan pergi. Pagi harinya aku bilang ke Dimas, tapi dia nggak percaya Rani datang tengah malam. Kami lihat CCTV, tapi anehnya, rekaman malam itu rusak. Hanya ada gambar bergoyang, seperti kabut putih menutupi layar. Hari-hari berikutnya, aku semakin yakin ini bukan hal biasa. Tubuhku semakin kurus, mataku cekung, kulitku pucat seperti tak bernyawa. Dimas mulai kehilangan kesabaran. Aku nggak peduli apapun itu, kita harus cari tahu siapa yang ngelakuin ini, katanya. Tapi jauh di dalam hatiku, aku udah tahu jawabannya. Aku cuma belum berani mengucapkannya. Karena bagaimana mungkin seseorang yang dulu kupeluk waktu dia menangis, kini jadi alasan aku hampir mati perlahan. Malam-malam berikutnya berubah menjadi neraka yang hidup. Aku tak bisa membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Kadang aku merasa sudah bangun, tapi di sisi tempat tidur ada bayangan duduk membelakangiku. Kadang aku merasa terjaga, tapi tubuhku tak bisa digerakkan, hanya mataku yang terbuka, menatap ke arah langit-langit sambil mendengar suara langkah pelan mengitari kamar. Suatu malam, aku bermimpi seseorang membisikkan sesuatu di telingaku. Suara itu lembut, tapi membuat seluruh tubuhku kaku. Dia iri padamu, Nat, katanya berulang-ulang. Aku berbalik dalam mimpi itu, dan kulihat seorang perempuan berambut panjang, wajahnya pucat, matanya hitam polos tanpa bola mata. Aku terbangun sambil menjerit, tubuhku gemetar, dan di dadaku terasa seperti ada batu berat yang menekan. Dimas menyalakan lampu. Tapi saat kami lihat ke arah meja rias, bunga yang Rani berikan sudah layu dan menghitam, padahal baru 2 hari lalu dia kasih. Air di dalam vasnya berubah seperti darah yang mengental. Kami saling pandang tanpa suara. Dimas membuang bunga itu ke tong sampah luar rumah, tapi besok paginya, bunga itu muncul lagi di atas meja, utuh seperti semula. Hari itu aku menangis seharian. Aku takut, tapi juga bingung. Aku ingin marah, tapi aku tak tahu pada siapa. Dimas akhirnya memutuskan kembali ke Ustaz malam itu juga. Tapi sebelum berangkat, aku merasa ada sesuatu di bawah bantal. Waktu kuangkat, ada segumpal tanah kering dan sehelai rambut yang dililit benang merah. Dimas langsung menggebrak meja. Ini udah gila. Siapapun yang ngelakuin ini, dia pengen kamu mati. Kami kembali ke rumah Ustaz dengan barang-barang itu. Wajah Ustaz berubah begitu melihatnya. Dia membakar tanah dan rambut itu sambil membaca doa, dan api yang biasanya biru berubah menjadi hijau kehijauan sebelum padam sendiri. Ustaz itu menatap kami dengan pandangan berat. Ini santet kiriman. Kuat sekali. Dan pelakunya sangat dekat dengan kalian. Aku mulai menangis. Dimas menggenggam tanganku. Tapi aku tahu dalam pikirannya nama Rani juga muncul. Dalam perjalanan pulang, aku diam. Aku menatap keluar jendela mobil, hujan turun deras malam itu. Setiap tetes air yang menabrak kaca seperti suara ketukan yang terus memanggil. Dan di tengah hujan, aku melihat sesuatu berdiri di tikungan jalan. Sosok perempuan memakai baju putih, rambutnya terurai panjang, menatap mobil kami lewat. Aku tahu itu hanya sekelebat bayangan. Tapi entah kenapa aku yakin, dia menatap langsung ke arahku. Sesampainya di rumah, kami langsung membersihkan seluruh ruangan. Ustaz menyuruh mencari benda-benda aneh, katanya itu bisa jadi media kiriman. Kami bongkar setiap sudut rumah. Di belakang lemari, Dimas menemukan kantong kain kecil berwarna merah. Di dalamnya ada foto pernikahan kami yang terlipat, di tengahnya ada bekas tusukan jarum. Aku langsung lemas. Air mataku jatuh begitu saja. Foto itu adalah satu-satunya yang pernah kulihat di bingkai di meja ruang tamu. Siapa yang bisa masuk ke rumah dan mengambilnya tanpa kami tahu? Malam itu aku tak sanggup tidur. Dimas duduk di ruang tamu sambil berjaga.
Jam 2:15, lampu tiba-tiba padam. Aku menjerit memanggil Dimas, tapi tak ada jawaban. Dari arah dapur terdengar suara sesuatu jatuh, lalu langkah kaki perlahan mendekat ke arah kamar. Aku menahan napas di balik selimut. Suara itu makin dekat, makin berat, seperti menyeret sesuatu di lantai. Dan kemudian, berhenti tepat di depan pintu. Terdengar suara perempuan memanggil pelan, "Nadia." Aku gemetar. Itu suara Rani. Tapi bagaimana bisa dia di sini tengah malam? Aku memberanikan diri membuka pintu perlahan. Tak ada siapapun di luar. Tapi di lantai, ada bekas jejak kaki basah menuju ruang tamu. Dimas muncul dari arah dapur sambil bawa senter. "Kamu manggil aku," katanya. Aku menggeleng. "Kamu nggak dengar barusan ada yang manggil namaku?" Dia menatapku lama. "Aku cuma dengar kamu jerit." Hari-hari berikutnya, aku mulai kehilangan kewarasan. Kadang aku duduk di ruang tamu, dan aroma bunga busuk itu muncul lagi. Kadang aku merasa ada orang berjalan di belakangku. Pernah suatu sore, saat aku lagi menyapu, aku mendengar suara Rani dari arah kamar tamu, tertawa pelan. Waktu aku datangi, kamarnya kosong. Tapi di atas kasur, ada setangkai bunga mawar putih segar. Aku nggak kuat lagi. Aku memutuskan mendatangi rumah Rani. Saat aku tiba di sana, dia terlihat kaget, tapi cepat tersenyum. "Nat, aku baru mau ke rumahmu." Aku pura-pura santai. "Aku cuma mau ngobrol." Kami duduk di ruang tamunya. Rumah itu berantakan, gelap, dengan aroma dupa yang menyengat. Di sudut ruangan ada meja kecil penuh bunga dan lilin. Aku mencoba melihat lebih dekat, dan aku membeku. Di atas meja itu, ada foto pernikahanku, yang sama seperti yang kami temukan di rumah, tapi di sini fotonya utuh, terbingkai. Rani buru-buru berdiri, menutupi meja itu. "Ah, itu cuma hiasan," katanya tergesa. Tapi nadanya gugup, tangannya gemetar. Aku mencoba tetap tenang. "Ran, aku sakit. Aku nggak tahu kenapa. Tapi tiap kali kamu datang, semua jadi makin parah." Dia terdiam, lalu tersenyum kecil. "Mungkin kamu cuma terlalu capek, Nat." Aku menatap matanya lama. Ustaz bilang ada yang iri sama aku. Senyum di wajahnya perlahan hilang. "Iri?" Suaranya pelan. "Kamu pikir itu aku?" Aku menelan ludah. "Aku nggak bilang begitu." Dia menatapku tajam, lalu tertawa pelan. "Nat, kamu pikir kamu siapa? Aku nggak butuh hidupmu." Tapi saat dia bicara, aku melihat ada noda hitam di sudut matanya, seperti darah kering. Suaranya semakin berat, dan ruangan tiba-tiba bergetar halus, lampu berkedip. Aku mundur beberapa langkah, ketakutan. "Aku cuma mau kamu tahu rasanya nggak punya apa-apa," katanya lirih. "Kamu terlalu beruntung." Aku berlari keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Dalam perjalanan pulang, aku menangis sepanjang jalan. Aku ingin percaya itu bukan dia, tapi kata-katanya, tatapannya, semuanya membuatku yakin. Malam itu Dimas menatapku dengan wajah tegang. "Aku udah tahu, Nat," katanya pelan. Aku lihat chat di HPMU waktu dia masih suka pinjam. Dia sering hubungi seseorang, kirim foto kamu dan rumah kita. Nama kontaknya, Guru. Aku hanya bisa menatap kosong. Rani bukan lagi sahabat yang dulu ku kenal. Dan aku sadar, apapun yang sedang menempel di tubuhku, mungkin dia yang menanamkannya. Sejak malam itu, semuanya berubah lebih gelap. Rumah kami bukan lagi tempat aman. Setiap sudut seperti menyimpan sesuatu yang memperhatikan kami. Aroma busuk dari bunga yang dulu dibawa Rani masih muncul entah dari mana, bahkan setelah kami membakar semua yang pernah disentuhnya. Setiap kali aku tidur, aku terbangun dengan tubuh dingin, tangan bergetar, dan rasa berat seperti ada seseorang duduk di dadaku. Dimas makin jarang bicara. Dia selalu menatapku dengan wajah cemas tapi juga marah, bukan padaku, tapi pada keadaan. Aku tahu dia juga takut. Kadang aku melihatnya berdiri di halaman tengah malam,
menatap langit tanpa suara, seolah menantang sesuatu yang tak terlihat. Suatu sore, Dimas datang membawa amplop. Katanya, "Aku dapat ini dari tukang fotokopi dekat rumah Rani. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas, nota pembayaran untuk sesuatu yang disebut ritual pembersihan aura dan pelancar rezeki, lengkap dengan nama, Rani, dan nomor kontak yang sama dengan guru yang dulu kulihat di chatnya." Aku membeku. Dimas menatapku lekat-lekat. "Kita udah tahu sekarang siapa pelakunya." Aku tak sanggup menangis. Rasanya kosong. Seseorang yang dulu kupeluk waktu dia kehilangan ayahnya, yang kutemani setiap malam saat dia nangis karena gagal kerja, ternyata yang ingin melihatku hancur. Tapi yang paling menakutkan bukan pengkhianatannya, melainkan apa yang dia lakukan setelah itu. Malam itu, ustaz yang dulu menolong kami datang lagi. Beliau membawa seorang pria tua, katanya bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Mereka berdua mengelilingi rumah sambil membaca doa. Suasana malam sangat hening. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang menabrak genting. Saat mereka tiba di halaman depan, pria tua itu berhenti mendadak. Dia menunduk, memandangi pot bunga yang ada di pojok dekat pagar. "Gali di sini," katanya pelan. Dimas segera mengambil cangkul. Baru beberapa kali mencangkul tanah, cangkulnya tersangkut sesuatu. Dia membungkuk dan mengangkatnya. Sebuah boneka kecil dari kain kasar, dibungkus kain merah yang sudah lembab dan bau. Saat kain itu dibuka, aku menjerit. Di dalamnya ada rambut panjang hitam dan selembar foto pernikahan kami yang terbakar sebagian di pinggirnya. Pria tua itu membaca doa panjang. "Ini medianya. Orang yang mengirim santet menggunakan ini untuk mengikat hidup kalian." Dimas menatapku dengan mata penuh amarah dan takut bersamaan. "Kita bakar ini sekarang juga." Kami menyiapkan wadah logam di halaman belakang. Saat boneka itu dibakar, api langsung menyala besar, tapi warnanya aneh, bukan oranye seperti biasanya, melainkan kehijauan dan berbau menyengat. Asapnya menebal, seperti membentuk wajah seseorang yang berteriak. Saat api padam, aku langsung muntah darah. Tubuhku kejang hebat, dan aku mendengar suara perempuan tertawa di telingaku. Aku pingsan. Saat sadar, aku sudah di kamar, Dimas di sampingku. Tapi suasana di rumah jadi aneh. Udara lebih dingin dari biasanya. Lampu kamar berkedip. Aku mencoba duduk, tapi tiba-tiba suara ketukan di pintu terdengar. Dimas bangkit, membuka pintu perlahan, dan di sanalah Rani berdiri. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti habis menangis. Aku cuma mau lihat kamu, Nat. Aku dengar kamu sakit," katanya pelan. Aku menatapnya tanpa kata. Dimas langsung berdiri di depan pintu, menghalangi. "Kamu pulang, Ran. Sekarang bukan waktunya." Tapi Rani justru menatapku dari balik bahunya. "Kamu udah bakar sesuatu, ya, Nat?" katanya dengan suara bergetar. "Kamu tahu nggak yang kamu bakar itu bukan cuma barang?" Aku tercekat. "Maksudmu apa?" Dia menatapku tajam. "Kamu udah ngerusak semuanya. Sekarang kamu yang harus tanggung." Wajahnya tiba-tiba berubah. Senyum kecil muncul di bibirnya, tapi matanya kosong. Lalu dia mundur perlahan dan berjalan pergi tanpa menoleh. Aku nggak bisa bicara. Dimas langsung mengunci pintu. Tapi dari luar terdengar suara ketawa pelan yang makin lama makin keras. Malam itu aku mimpi Rani lagi. Tapi kali ini aku nggak cuma melihatnya dari jauh. Aku berdiri di dalam ruangan gelap. Di depanku dia berdiri sambil memegang boneka kain yang terbakar separuh. "Kamu pikir kamu bisa bersih?" katanya. "Aku nggak iri lagi, Nat. Aku cuma pengen kamu tahu rasanya jadi aku." Aku terbangun dengan teriakan. Dimas memelukku, tapi saat kulihat ke cermin di dinding, ada bayangan perempuan di belakangku, menatap dengan mata merah menyala. Hari berikutnya, keadaan makin parah. Barang-barang di rumah mulai bergerak sendiri. Vas bunga jatuh tanpa sebab, pintu terbuka dan tertutup sendiri. Ustaz datang lagi dan membaca doa di setiap ruangan. Tapi ketika beliau sampai di kamar tamu, kamar tempat Rani dulu sering menginap, tiba-tiba pintu menutup keras,
dan dari dalam terdengar suara tangisan perempuan. Aku berteriak, Dimas mendobrak pintu, dan udara di dalam kamar berubah dingin sekali, seperti es. Di dinding kamar ada tulisan samar dari jelaga, seolah dibuat dengan api. Aku tidak pernah iri. Setelah itu, Dimas memutuskan kami harus pergi dari rumah itu. Kami menginap di rumah orang tuanya selama beberapa hari. Tubuhku mulai membaik perlahan, tapi rasa takutnya tidak hilang. Malam-malam aku masih sering terbangun karena mimpi buruk. Rani menatapku dari balik jendela, memanggil namaku, suaranya lirih tapi menusuk hati. Beberapa hari kemudian, kami dengar kabar dari tetangga. Rani jatuh pingsan di rumahnya, kejang-kejang sambil berteriak nama aku dan Dimas. Katanya sebelum pingsan, dia mengamuk, menghancurkan semua bunga dan lilin di rumahnya. Setelah itu, dia tak sadar selama 2 hari. Saat sadar, dia datang lagi ke rumah orang tua Dimas dengan wajah penuh luka dan mata sembab. "Maaf, Nat," katanya di depan gerbang sambil menangis. Aku cuma nggak tahan ngelihat kamu bahagia." Aku tak sanggup menjawab. Aku hanya berdiri, menatapnya. Dimas sudah mau usir dia, tapi aku menahannya. Rani terseduh, jatuh berlutut. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sejahat itu. Tapi aku udah kehilangan semuanya, Nat. Usahaku, keluargaku, semuanya. Aku cuma bisa menangis. Antara iba dan marah, antara benci dan sedih. Dia bangkit, menatapku untuk terakhir kali. "Kamu udah bersih sekarang. Tapi ingat, semua yang dilakukan harus dibayar." Lalu dia pergi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Di benakku terus terngiang suaranya, kalimat itu, semua yang dilakukan harus dibayar. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku mulai takut bukan pada Rani, tapi pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Sejak Rani datang dan meminta maaf hari itu, aku pikir semuanya akan berakhir. Tapi ternyata aku salah besar. Justru setelah dia pergi, keadaan semakin aneh. Malam-malam di rumah orang tua Dimas berubah jadi mimpi buruk. Lampu kamar sering padam sendiri. Kucing peliharaan ibunya Dimas tiba-tiba mati dengan tubuh kaku dan lidah terjulur. Dan setiap kali aku bangun, selalu ada bekas telapak tangan hitam di cermin kamar kami. Dimas mencoba menenangkan aku. "Mungkin cuma sisa trauma, Nat. Kita udah terlalu lama hidup dalam ketakutan." Tapi aku tahu ini bukan halusinasi. Bau busuk yang dulu sering muncul di rumah kami kembali lagi. Hanya aku yang bisa menciumnya. Setiap kali aku mencium bau itu, pasti ada sesuatu yang buruk terjadi. Suatu malam, aku bermimpi berada di halaman rumah lama kami. Di sana, Rani berdiri dengan pakaian putih lusuh. Rambutnya terurai menutupi sebagian wajahnya, tapi aku bisa lihat senyumnya samar. "Kamu pikir semuanya selesai," katanya pelan. "Aku udah minta maaf, tapi sesuatu udah kebuka. Dan kamu gak bisa nutupnya lagi." Aku terbangun sambil menjerit. Dimas langsung memelukku, tapi saat dia menyalakan lampu, kami berdua terpaku. Di dinding kamar ada bekas tangan hitam, sama persis seperti di cermin. 5 jari, besar, seolah terbakar ke permukaan ke tembok. Keesokan harinya, kami pergi menemui ustaz yang sama. Beliau mendengarkan cerita kami dengan wajah tegang. "Santet yang dikirim Rani memang sudah putus," katanya perlahan, "tapi media yang dipakai untuk mengirimnya mungkin masih aktif. Kadang, energi itu menempel pada korban dan bisa hidup dengan sendirinya." Aku menggigil mendengarnya. "Maksudnya, sekarang yang ganggu kami bukan Rani lagi?" Beliau mengangguk. "Ada kemungkinan begitu. Kadang kebencian dan rasa iri terlalu kuat, sampai jadi sesuatu yang berdiri sendiri. Itu yang paling sulit disembuhkan." Beliau menyarankan kami untuk kembali ke rumah lama, bukan untuk tinggal, tapi untuk mengakhiri semuanya. Katanya, kalau ingin benar-benar bersih, kami harus mengubur sesuatu di tempat asal gangguan itu. Sore itu juga kami berangkat. Udara terasa berat sejak mobil melewati jalan menuju rumah. Rumput di halaman sudah tinggi,
Ket tembok mengelupas, dan aroma lembab memenuhi udara. Aku menatap rumah itu lama, dan rasanya seperti menatap sesuatu yang menatap balik. Dimas membuka pintu pelan-pelan. Suara engsel berderit panjang, seperti rumah itu menolak kami masuk. Begitu kami melangkah ke dalam, hawa dingin langsung menyergap. Semua masih sama seperti terakhir kami tinggalkan. Tirai sobek, foto pernikahan yang retak, dan di meja ruang tamu masih ada cangkir yang dulu dipakai Rani. Kami mulai membaca doa yang diajarkan Ustaz. Dimas membawa tanah dari makam dan air doa. Kami berdua mengelilingi setiap ruangan sambil menaburkan air itu. Awalnya tenang, tapi begitu sampai di kamar tamu, suhu ruangan mendadak turun drastis. Nafasku keluar seperti asap. Tiba-tiba pintu tertutup keras, dan dari dalam lemari terdengar suara berisik, seperti sesuatu yang mencakar-cakar kayu dari dalam. Aku menatap Dimas dengan wajah pucat. "Kamu dengar, kan?" Dimas mengangguk, wajahnya tegang. Perlahan dia membuka lemari. Di dalamnya kosong, tapi di bagian belakang lemari ada sesuatu yang menempel, bungkusan kain merah baru, masih basah. Dimas mundur. "Ini baru. Ini bukan yang dulu kita bakar." Aku memegang kain itu dengan tangan gemetar. Siapa yang bisa naruh ini lagi di sini? Saat kami mencoba membukanya, tiba-tiba terdengar suara perempuan dari luar kamar, lirih tapi jelas. "Jangan dibuka." Aku langsung menoleh. Suara itu, Rani. Tapi saat kami keluar kamar, tidak ada siapapun. Hanya bau bunga melati yang sangat kuat, menusuk sampai membuat perutku mual. Kami kembali ke dalam. Dimas tetap membuka kain itu meski aku melarang. Di dalamnya ada boneka baru, mirip yang dulu, tapi wajahnya dibentuk dari tanah basah dan darah kering. Di dadanya tertulis huruf-huruf aneh seperti aksara kuno. Begitu boneka itu disentuh, semua lampu di rumah mati. Gelap total. Dari arah dapur terdengar suara langkah kaki cepat, lalu suara benda jatuh beruntun. Aku memeluk Dimas erat-erat. Di tengah kegelapan itu, suara perempuan tertawa terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. Aku gak iri lagi. Tapi dia masih iri. Aku menjerit, menyalakan senter ponsel. Cahaya kecil itu mengenai dinding, dan di sana, bayangan hitam merayap naik, membentuk sosok perempuan. Tapi bukan Rani. Wajahnya tidak jelas, hanya 2 lubang hitam besar di tempat matanya. Suaranya melengking, lalu tubuhnya seperti meledak jadi kabut hitam yang menyebar di seluruh ruangan. Dimas membaca doa keras-keras. Aku ikut menirukan. Kabut itu perlahan bergerak menuju jendela dan keluar, seperti tertiup angin. Kami berdua terjatuh ke lantai, napas terengah-engah. Setelah itu, rumah benar-benar hening. Tidak ada suara lagi. Kami segera mengubur boneka itu di halaman belakang, sesuai petunjuk Ustaz. Setelah doa terakhir dibacakan, udara terasa lebih ringan. Dimas menggenggam tanganku erat. "Kayaknya udah selesai, Nat." Tapi ketika kami hendak keluar dari halaman, aku melihat sesuatu dari pojok mata. Di jendela kamar tamu, ada seseorang berdiri. Wajahnya tidak jelas, tapi aku tahu itu bukan Rani. Sosok itu hanya berdiri diam, menatap kami pergi. Malamnya, saat sudah di rumah orang tua Dimas lagi, aku sempat merasa tenang. Tapi ketika aku membuka ponsel, ada satu pesan masuk tanpa nama pengirim. Hanya tulisan pendek. "Dia belum pergi." Aku menatap layar lama, jantungku berdegup kencang. Ketika ku perlihatkan pada Dimas, pesan itu sudah menghilang. Tidak ada riwayatnya sama sekali. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku mendengar suara langkah di luar jendela kamar, langkah pelan, tapi pasti. Seperti seseorang berjalan bolak-balik di luar, menunggu. Aku benar-benar tidak tahu harus percaya apa lagi. Sejak pesan misterius itu masuk ke ponselku, hidupku berubah jadi mimpi buruk yang tidak berhenti. Setiap malam aku mendengar langkah kaki di luar jendela, kadang terdengar di atap, kadang di halaman belakang. Tapi setiap kali Dimas keluar untuk memeriksa, tidak pernah ada siapapun di sana.
Lama-lama aku jadi takut tidur. Mataku terus terbuka sampai pagi, menatap langit-langit sambil mendengarkan suara-suara yang seolah menertawakan aku dari kegelapan. Suara perempuan itu, kadang lirih seperti bisikan, kadang melengking seperti jeritan. Suatu malam, aku melihat sesuatu dari jendela. Sosok perempuan berdiri di bawah pohon mangga di halaman belakang. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya robek, tapi yang membuatku tidak bisa menjerit adalah dia memegang boneka kain yang sama seperti yang kami kubur. Aku menatapnya membeku. Tangannya terangkat pelan, dan dari bawah rambutnya terdengar suara, "Kamu pikir kamu bisa kabur, Nat?" Aku langsung berteriak memanggil Dimas. Tapi begitu dia datang dan menyalakan lampu, sosok itu sudah tidak ada. Aku menangis ketakutan, gemetar sampai seluruh tubuhku kaku. Dimas mencoba menenangkan, tapi dari matanya aku tahu, dia juga takut. Keesokan harinya, Dimas menemui Ustaz lagi. Beliau datang bersama 2 orang santri. Rumah kami disiram air doa, dibacakan ayat-ayat, dan dibersihkan dari ujung ke ujung. Tapi saat doa sampai di halaman belakang, di tempat kami dulu mengubur boneka itu, tanahnya tiba-tiba berguncang. Semua orang mundur ketakutan. Dari tanah yang basah itu muncul gelembung udara, dan bau busuk langsung menyebar kemana-mana. Salah satu santri menjerit, "Ustaz, ada yang keluar!" Aku menatap tanah itu, dan benar saja, dari dalamnya muncul potongan kain merah yang sudah gosong. Seperti ada tangan tak terlihat yang menggali dari dalam. Ustaz langsung membaca doa keras-keras sambil menaburkan garam dan tanah makam di atasnya. Tapi saat beliau membaca ayat terakhir, sesuatu seperti angin besar berhembus dari arah kuburan itu. Semua orang terdorong mundur. Aku hampir jatuh kalau tidak ditahan Dimas. Suara perempuan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. "Kalian gak ngerti. Aku gak iri lagi. Aku cuma mau dia tenang." Aku menjerit, "Siapa dia? Siapa yang kamu maksud?" Tidak ada jawaban. Hanya suara tawa panjang yang memantul di seluruh halaman, seperti datang dari segala arah. Setelah kejadian itu, Ustaz berkata kami harus pergi jauh, meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Energinya terlalu kuat. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar santet. Sesuatu yang sudah menempel pada garis hidup kalian. Kami pindah ke kota lain, mencoba memulai dari nol. Tapi bahkan di rumah baru, gangguan itu masih mengikuti. Kadang aku mendengar ketukan dari dalam lemari, atau melihat bayangan lewat di kaca. Dimas mencoba berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tapi aku tahu dia juga tidak tenang. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena suara tangisan dari ruang tamu. Suara itu lirih, seperti perempuan menahan sakit. Aku membangunkan Dimas, tapi dia tidak bereaksi. Matanya tertutup rapat, napasnya berat. Aku menggoncangnya, tapi tubuhnya kaku. Perasaanku buruk. Aku bangkit pelan dan berjalan ke ruang tamu. Lampu remang, tapi aku bisa melihat sosok perempuan duduk di lantai dengan rambut terurai menutupi wajah. Tangannya memegang sesuatu, foto aku dan Dimas saat pernikahan. Aku berusaha mundur, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Lalu perempuan itu menatapku. Wajahnya rusak, separuhnya hitam gosong, separuh lagi seperti daging yang meleleh. Tapi matanya, aku kenal betul, mata Rani. "Nat," katanya pelan. "Aku cuma pengen kamu tahu, bukan aku yang mulai. Aku cuma disuruh." Jantungku berhenti berdetak sesaat. "Disuruh siapa?" bisikku gemetar. Dia mendekat, wajahnya makin jelas di bawah cahaya lampu. "Orang yang kamu percaya, orang yang kamu pikir nyelamatin kamu." Sebelum aku sempat bertanya lagi, tubuhnya meledak jadi kabut hitam dan hilang begitu saja. Foto di lantai terbakar sebagian. Aku menjerit memanggil Dimas, tapi dia tetap tidak bangun. Tubuhnya dingin. Aku histeris, mengguncangnya sampai akhirnya dia terbatuk keras dan membuka mata. "Nat, kenapa kamu nangis?" katanya pelan. Aku hanya bisa memeluknya, gemetar tak bisa bicara. Sejak malam itu,
Aku tidak pernah lihat Rani lagi. Tapi setiap kali aku melihat bayangan di cermin atau mendengar ketukan di dinding, aku tahu sesuatu masih mengikutiku. Aku tidak tahu siapa yang dimaksud Rani, orang yang aku percaya. Tapi dalam hatiku, ada rasa takut yang lebih besar dari sebelumnya. Bagaimana kalau selama ini, santet itu bukan tentang iri, tapi tentang menggantikan aku sepenuhnya? Aku menulis semua ini hanya untuk mengingatkan siapapun yang membaca, jangan pernah remehkan rasa iri, karena kadang bukan cuma hati manusia yang terbakar, tapi sesuatu yang lebih gelap ikut bangkit bersamanya. Dan malam ini, ketika aku menulis kata terakhir, aku dengar suara langkah lagi di luar jendela. Suara itu berhenti tepat di balik tirai. Lalu sebuah bisikan terdengar. Nadira, gantian kamu sekarang. Layar laptopku padam sendiri.